Oke, baru 12 orang. Masih kita tunggu sebentar lagi ya. Masih taruh sedikit. Ya, nanti sholat. Oke, sudah cukup banyak yang bergabung. Sebelumnya, saya mohon Anda mencoba menampilkan videonya sebentar untuk saya capture. Iya, apresiasi yang sudah bisa tampil ada Sandro, ada Nathanael, kemudian ada Emma, ada Shane, ada Amin, ada Nelson, ada Donna, ya, kemudian ada Stefanus, ya. Oke, saya izin untuk capture sebentar. Stefanus, jadi tampil nggak? Yang lain masih ada yang ditunggu untuk tampil? Oke, saya capture ya. 1, 2, 3. Oke, sudah saya capture. Terima kasih. Sebentar saya simpan dulu.
Oke, saya konfirmasi apakah audio dan videonya terdengar dan terlihat dengan jelas yang saya? Konfirmasi apakah Jelas, Pak. jelas ya? Oke, hari ini sebagai perkuliahan terakhir ya. Minggu depan kita sudah UTS ya. Betul. Betul kan? Ya, Minggu Pak. depan kita Ya, betul Pak. kan? Minggu depan kita sudah UTS. Nah, perlu saya ingatkan bahwa untuk materi ujian nanti, untuk materi UTS nanti ada dua. Yang pertama adalah LibreOffice Writer. Yang pertama LibreOffice Writer, ya bobotnya 50% dan LibreOffice Calc, ya bobotnya juga 50%. Jadi kalau saat nanti ujian minggu depan itu ternyata waktunya adalah 1 jam, ya 1 jam 20 menit misalnya saja, ya atau misalnya saja 100 menit, ya maka ya pengerjaannya 50 menit untuk LibreOffice Writer, 50 menit untuk LibreOffice Calc. Silakan Anda mau mengerjakan yang mana duluan tidak menjadi masalah. Kalau LibreOffice Writer bisa lebih cepat ya berarti LibreOffice Calc waktunya masih cukup panjang. Sebaliknya, kalau Anda boleh mengerjakan LibreOffice Calc dulu karena lebih mudah misalnya saja. Nah, kalau itu dikerjakan lebih cepat berarti LibreOffice Writer-nya waktunya bisa lebih panjang. Nah, itu ya. Nah, teknis ujiannya sama dengan mata kuliah kemarin di PAB 1 yang sudah pernah Anda ambil. Artinya kita langsung masuk ke Learning ACID, kemudian Anda masuk ke PAB 3 tentunya, kemudian Anda cari UTS. Nah, nanti Anda lihat soal UTS-nya dalam bentuk format PDF. Nah, di sana ada 2 soal tentunya, yang satu LibreOffice Impress, yang satu LibreOffice Calc. Silakan Anda kerjakan yang mana dulu, tidak menjadi masalah. Hasilnya nanti langsung Anda submit, ya. Anda submit sesuai dengan nama filenya, ya, yang diminta. Jadi biasanya nama filenya dimintanya memakai nama NPM, kemudian memakai nama NPM ya, NPM nama atau nama NPM gitu ya. Selalu seperti itu. Baik untuk LibreOffice Calc maupun LibreOffice Writer. Boleh nama filenya sama, LibreOffice Calc dengan LibreOffice Writer saat ujian, karena toh tipe datanya berbeda. Jadi tidak usah tertimpa. Jadi kalau misalnya saja Anda kebetulan yang LibreOffice Writer namanya NPM nama, ya kemudian Anda simpan dengan format file ODT, ya biarkan seperti itu. Nanti waktu disubmit saya akan periksa file tersebut. Begitu juga yang LibreOffice Calc-nya. Jadi biarkan apa adanya, jadi nggak usah dikonversi ke apapun. Nah, untuk materi LibreOffice Writer, tentunya Anda paling mudah adalah menyimak kembali video YouTube-nya. Karena itu yang paling lengkap, LibreOffice Writer dari LibreOffice Writer 1, 2, 3, 4, sampai 5, kalau nggak salah, atau 4, saya lupa. Kemudian yang LibreOffice Calc ada 3, ya LibreOffice Calc 1, 2, dan 3. Silakan Anda simak, karena itu dipakai untuk ujian UTS nanti. Ditambah materi hari ini, ya. Nah, untuk materi hari ini, saya akan coba share screen. Kebetulan kan sebagian Anda juga yang sedang mengambil PAB 2 ya sekarang. Saya izin share screen dulu. Oke. Ya, konfirmasi. Contoh tampilannya sudah ditampilkan di layar monitor Anda? Sudah tampil? Tampil, Pak. Oke ya. Sudah, Pak. Nah, pada pertemuan kemarin, yang ini kan, pertemuan kemarin itu saya sudah menjelaskan bagaimana Anda mengatur format font, kemudian Anda menghitung rumus, ya, menghitung rumus nilai penjualan, di mana nilai penjualan ini diperoleh dari jumlah unit kali harga satuan, sama dengan di Excel, kalau sedang belajar PAB 2, sama dengan D7 kali E7, disalin ke bawah. Cara menyalinnya juga sama, Anda tinggal menggunakan fill handle ditarik ke bawah, atau boleh menggunakan Ctrl+C, Ctrl+V di copy paste. Kemudian diskon 15%, Anda tinggal di sini kalikan ya 15% yang ada di G6, jangan lupa absolut. Ya, absolut diberi dikunci string G, string 8, string G, string 6, karena diskonnya 15% tidak boleh bergeser kemanapun, dikalikan dengan F7, kemudian disalin ke bawah. Kemudian nilai dibayar tentunya adalah pengurangan nilai penjualan dikurangi diskon. Nah, ini juga disalin ke bawah. Nah, ini yang sudah dibahas pada pertemuan kemarin. Nah, kemudian Anda juga diminta menghitung jumlahnya ke bawah.
jumlahnya ini sama dengan di Microsoft Excel, Anda menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum dari F7 sampai dengan F11. Kemudian untuk menghitung rata-rata, Anda gunakan fungsi average, sama dengan average dari F7 sampai dengan F11. Kemudian mencari nilai tertinggi, gunakan fungsi max, ya, maksimum dari F7 sampai dengan F11. Dan terakhir, untuk mencari nilai terendah, Anda gunakan di sini fungsi min dari F7 sampai dengan F11. Selanjutnya di sini Anda tinggal disalin ya ke sebelah kanan, ditarik 3 ke kanan, dia akan tersalin. Nah, kemudian satu lagi yang mungkin sering Anda bisa Anda gunakan yaitu untuk menghitung banyaknya data. Untuk menghitung banyaknya data di sini ya, untuk menghitung banyaknya data, kita menggunakan sini banyak data. Di sini banyak data. Oke, ini cukup satu aja. Ini saya hapus, ini saya hapus. Nah, untuk menghitung banyak data, Anda menggunakan fungsi count. Sama dengan count, seperti ini, kurung buka. Anda sorot rank ini. Rank banyaknya data dari data penjualan MP3 player sampai dengan USB flash drive. Kurung tutup, enter. Maka diperolehnya 5. Karena bukan rupiah, saya ingin mencacah data, berarti formatnya jangan rupiah dong. Anda ganti dengan format desimal biasa. Yang ini, format desimal, kemudian 0 desimal. Ya, seperti jumlahnya 5 data. Ya, ini untuk menghitung data. Nah, pada pertemuan kemarin juga, saya sudah menjelaskan bagaimana menggunakan fungsi logika if. Kebetulan bonus yang ada di sini, ya, bonus yang ada di sini, ini mau dihitung dengan ketentuan bila jumlah unit di atas 10, di atas sama dengan 10 jumlah unit ini, maka dia mendapat bonus payung cantik. Tapi kalau enggak dapat bonus. Nah, berarti kan ada dua kemungkinan, tergantung jumlah unitnya. Kalau kita hitung manual, 15, oh dapat bonus payung. 3 enggak dapat bonus, 7 tidak dapat, 12 dapat, 8 di sini dapat, gitu kan. Nah, karena ada dua kemungkinan, dia dapat payung atau tidak dapat payung, maka di sini menggunakan if. Anda boleh tuliskan rumusnya if, gitu ya, kurung buka. Langsung sintaksnya di bawah ditampilkan. Sama dengan if, yang kita uji adalah jumlah unitnya, sel ini. Apakah jumlah unitnya lebih besar sama dengan? If D7 lebih besar sama dengan berapa? 10. Kalau ternyata benar, ya di sini titik koma, ya, pemisah argumennya kebetulan titik koma, bisa titik koma. Payung cantik, nih kalau benar terpenuhi, D7 di atas 10, dapat payung cantik. Diapit memakai tanda petik 2, payung cantik, di sini tanda petik 2, titik koma, kalau tidak, berarti di sini tidak dapat. Tidak dapat. Jadi kalau teks diapit tanda petik 2, tapi kalau angka langsung. Pemisah argumennya titik koma, enter, dapat payung cantik tuh. Kenapa? Karena di sini unitnya 15. Ya, unit 15. Baru ini Anda salin ke bawah. Akan ketahuan yang 3 tidak dapat payung, yang 7 tidak dapat, yang 8 dapat. Kalau angka 3 ini saya ganti 12, enter, berubah jadi dapat payung cantik ya. Ini saya kembalikan ke 3 agar tidak dapat payung cantik. Nah, itu contoh penggunaan logika if yang kemarin. Ya. Nah, ini yang sudah dibahas pada pertemuan kemarin. Oke, untuk latihan, silakan di-capture dulu yang ini. Mungkin sudah kemarin, tapi untuk meyakinkan Anda copy ulang. Ya, Anda foto ulang atau capture sebentar sebelum saya pindah ke sheet lain untuk membahas materi baru. Capture, di foto, pakai HP boleh. Udah semua? Konfirmasi udah di capture, udah di foto? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita pindah ke sheet 1. Ya, ke sheet 1. Nah, ini sheet 1 untuk materi hari ini. Saya mau membahas penggunaan fungsi lookup. Ya, ini juga belum kalau yang sedang mengambil PAB 2 mungkin belum nyampe, tetapi nggak menjadi masalah ya, agar Anda justru punya wawasan bagaimana menggunakan fungsi pembacaan tabel. Nah, yang ini juga tolong di capture atau di foto sebentar ya, di capture atau di foto sebentar. Nah, setelah di capture atau di foto, saya mau izin sholat dulu sebentar. Ya, setelah di capture atau di foto, ini tolong Anda kerjakan yang ini. Ya, kalau kemarin Anda buat di contoh 2 atau contoh 1, tambahkan di sheet baru aja pakai plus di bawah, kemudian dikerjakan yang ini sebentar. Saya mau sholat dulu, setelah itu saya jelaskan penggunaan fungsi pembacaan tabel lookup dan sum if. Ya, nah silakan di capture dulu. Saya izin sholat dulu, ya. Oke.
Oke, kita lanjutkan. Sebentar saya hentikan dulu, takutnya ada yang mau bergabung belum masuk. Ya, sudah masuk semua ya, yang baru datang, yang baru bergabung. Oke, saya kembali share screen. Oke, nah buat teman-teman yang kebetulan ingin tahu bagaimana sih menggunakan fungsi if gitu kan, di YouTube saya itu ada di Microsoft Excel cara menggunakan if, karena persis sama. Jadi Anda kalau di LibreOffice Calc, di YouTube LibreOffice Calc saya nggak ada yang menggunakan if, Anda carinya di Microsoft Excel, ditelusuri satu-satu, ada yang menggunakan pembahasan if, ya. Ada pembahasan if. Jadi sayang kalau misalkan saja mata kuliah PAB 1, PAB 2, PAB 3 yang relatif mata kuliah gampang, tapi nilainya nggak optimal gitu. Jadi apalagi yang 4 SKS, 4 itu 4 SKS gitu kan, nilainya misalnya saja di bawah B, kan sayang gitu kan. Jadi coba Anda sedikit aja masalahnya gitu, Anda rajin atau tidak untuk membaca materi tersebut. Oke, kita lanjutkan. Dalam pembahasan kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana kalau ingin membuat laporan data penjualan dengan datanya membaca tabel yang ada di kanannya. Ini saya punya tabel yang di sebelah kanan, tabel kode barang, di mana kode B01 ini tipe data nama barangnya MP3 player, harganya sekian. B02 ini handycam, harganya sekian. B03 digital camera, harganya sekian. B04 keyboard, harganya sekian. Dan B05 USB flash drive, harganya sekian. Ya, ini sudah dalam bentuk tabel. Kenapa ditabelkan? Agar ketika mencatat transaksi penjualan, Anda tidak usah mengetikkan nama barangnya dan harga satuannya berulang-ulang. Anda cukup mengacu ke tabel yang sudah ada di kanannya. Misalkan di sini, hari ini, ya, atau pada bulan Mei, perusahaan melakukan penjualan sebagai berikut. Ya, menjual tanggal 4 Mei, menjual kode B02 sebanyak 15. Berarti kan harus diisi B02 ini, nama barangnya apa, serta harganya berapa. Kalau Anda lihat manual, ketika Anda mengetikkan kode barang B02, nama barangnya apa? Coba saya konfirmasi. Apa nama barangnya? Apa nama barangnya ketika saya tanggal 4 Mei menjual B02? Halo? Handycam. Handycam. Berapa harga satuannya? 4.500.000. 4.500.000. Ketika tanggal 8 Mei saya menjual B01, apa nama barangnya? MP3 player. Iya, MP3 player, harganya 350.000. Nah, cara mengisinya bagaimana? Cara mengisinya, Anda gunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena ini tabelnya vertikal. Jadi tulisnya sama dengan VLOOKUP, seperti ini. VLOOKUP, kurung buka. Nah, VLOOKUP ini aja baca tabel secara vertikal. Ya. Nanti ada juga HLOOKUP, membaca tabel secara horizontal. Ada juga XLOOKUP gitu kan. Nah, yang kita pakai adalah VLOOKUP karena tabelnya tersimpan secara vertikal. Ini vertikal itu pembacaan tabelnya dari kiri ke kanan. Ini indeks 1, indeks 2, indeks 3. Jadi Anda menggunakan VLOOKUP. Nah, kalau Anda menggunakan VLOOKUP, yang pertama dicari adalah kriterianya. Anda mau membandingkan, Anda tahu B02 itu handycam karena kodenya kan. Jadi yang K-nya adalah ini. Sama dengan VLOOKUP, K-nya adalah D7. Yaitu D7 ini yang akan dibandingkan, B02 ini dibandingkan dengan tabel ini. Kemudian, rank tabelnya seluas mana? Rank tabelnya seluas ini. Ini loh rank tabelnya. Dari kode yang ada di J7 sampai dengan L11. Jadi rank tabelnya seluas ini. Sorot seluas ini. Tertulis di sini J7 sampai dengan L11. Nah, karena rank tabel ini tidak boleh bergeser kemanapun, selalu tabelnya diam di sana, diabsolutkan, menekan tombol F4. Dia menjadi absolut tuh. String J, string 7, dolar D, dolar J, dolar 7, sampai dengan dolar L, dolar 11. Kemudian titik koma, berikutnya diambil kolom keberapa. Ini kalau tabelnya seluas ini diambilnya indeks 1, indeks 2, indeks 3. Indeks 1 kode, indeks 2 nama barang, indeks 3 harga. Karena ingin mengambil nama barang, berarti indeks numbernya adalah 2. Kolom kedua yang diambil, kurung tutup. Jadi saya ulangi lagi, baca tabelnya secara vertikal sama dengan VLOOKUP, bandingkan D7, yaitu B102, dengan rank yang ada di J7 sampai dengan L11 nih. Ranknya harus absolut karena nggak boleh kemana-mana. Diambil kolom kedua, kode kolom ke-1,
Nama barang kolom kedua, enter. Hasilnya handycam tuh. Anda tinggal salin ke bawah ke sini, langsung terisi. Jadi kalau di sini saya ganti dengan B-05, ya akan berubah barang jadi USB. Saya kembalikan ke B-02. Kembali lagi ke handycam. Seperti itu. Jadi relatif mudah. Ini saya gunakan warna yang berbeda supaya kelihatan ya. Oke. Ya. Nah, sekarang ya, harga satuan. Harga satuan di kolom 3. Anda tahu bahwa B02 ini harganya 4.500.000. Ini dengan cara membandingkan kode ini dengan tabel ini. Sama caranya, cuma saya tidak mau diketikkan. Saya mau menggunakan FX, function wizard. Klik ya, function wizard itu ada di sini nih, yang FX ini. Ya, atau boleh insert, kemudian Anda pilih function yang ini, keluar kotak dialog ini, kemudian Anda cari VLOOKUP. Boleh diketikkan VLOOKUP, tuh ada VLOOKUP. Pilih VLOOKUP, next. Kemudian dia tanya, kriterianya apa? Kriterianya adalah, saya minimize dulu, kode barang, ya, ini kriterianya kode barang. Jadi yang kita bandingkan kode barang, B02. Array-nya mana? Array-nya seluas ini, sama, yaitu dari, rank-nya itu dari J7 sampai dengan L11, absolute, automatic absolute tuh, automatic absolute, kemudian indeksnya 1, 2, 3. Berarti kolom ketiga harga satuan, ya, yang mau diambil. Kalau sudah di sini, oke, masuk. Ya, Anda tinggal salin ke bawah. Masuk harga satuannya. Nah, itu. Jadi, relatif mudah kan? Relatif mudah. Nah, itu adalah contoh bagaimana Anda menggunakan fungsi pembacaan tabel. Saya ulangi, kalau fungsi lookup ini Anda tidak, saya lupa di YouTube LibreOffice Calc itu ada lookup atau tidak. Kalau tidak ada, Anda carinya di Microsoft Excel. Nah, kemudian nilai penjualan. Nilai penjualan tentunya adalah unit kali harga satuan. Berarti sama dengan unit dikalikan dengan harga satuan. Enter, nggak usah ada yang absolutkan, salin ke bawah. Nah, ini contoh bagaimana Anda menggunakan fungsi pembacaan tabel menggunakan lookup. Oke, ada pertanyaan? Jelas? Jelas, Pak. Oke, nah sekarang bagaimana kalau saya ingin menghitung berapa handycam terjual, berapa MP3 terjual, berapa keyboard terjual. Saya copy dari ini aja nama barang. Bentar ya, saya siapkan tempat di sini. Atau ini aja, saya ini aja yang saya. Oke. Saya tempatkan di sini. Saya salin di sini, saya tempatkan di sini. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Ini saya ganti dengan unit aja. Saya sisipkan insert both. Penjualan per jenis, per barang. Oke, ini mungkin nggak usah pakai nama. Ini saya hapus aja, delete. So, cukup barang aja. Oke, nah saya ingin mengetahui sekarang berapa penjualan per barang. Untuk mengetahui penjualan per barang, ya, MP3 player, coba Anda hitung. MP3 player berapa terjual? Di sini, berapa unit terjual MP3 player? Silakan saya konfirmasi. Halo? 15. 15 atau... Oh iya, betul. 3 tambah 12, pinter. Handycam berapa terjual? 40. 40, oke. Kan itu kalau misalkan Anda menghitung manual. Kalau datanya cuma 5 sih oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau datanya ada 1000, kan nggak mungkin Anda menghitung satu-satu. MP3 player dihitung, MP3 player aja. Nah, untuk menghitung itu, Anda dapat menggunakan fungsi namanya sum if. Sum itu untuk menjumlahkan, if itu dengan kriteria. Cara menggunakannya bagaimana? Cara menggunakannya sebagai berikut. Sama dengan Anda gunakan sum, ya. Kemudian if. Sum if, kurung buka. Sum if, ya. Nah, sum if ini adalah untuk menghitung, menjumlahkan. Kan sum itu summary ya, menjumlahkan. Jika, ya, dijumlahkan if. Jika apa? Ada 3 argumen, yaitu rank-nya, kriteria, dan sum rank-nya. Yang pertama adalah rank-nya. Rank-nya itu ini. Ini tuh rank yang akan dicarinya. Ini rank-nya seluas ini. Dia akan mencari di area ini. Di area E7 sampai dengan F7.
Karena kalau ada datanya 1000 ya dari data pertama nama barang yang mau dicari dengan jumlah unitnya. Jangan lupa absolut. Kenapa absolut? Karena waktu disalin dia tidak boleh bergeser. Kemudian titik koma. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya ini. Yang nama barangnya ini. MP3 player. Kalau disalin kan menjadi handycam dan seterusnya. Kemudian titik koma lagi. Ya, yang mau Anda hitung apa? Ini kan. Ini. Yang mau Anda hitung adalah jumlah unitnya. Juga absolut. Baru kurung tutup. Seperti itu. Nah, ini kelihatan rumek ya. Sebenarnya enggak ya. Jadi yang ini itu sama dengan sum if. Ya, rank yang mau Anda cari untuk dijumlahkan adalah dari E7 sampai dengan F11. Kemudian kriterianya adalah MP3 player E15 dengan rank yang akan dijumlahkannya unit. F7 sampai dengan F11. Enter, dapat tuh 15. 15 itu dapat dari mana? MP3 yang 3 ditambah 12. Kalau saya salin ke bawah akan terhitung dengan sendirinya tuh. Handycam 40 berarti 15 tambah 25. Digital kamera terjual 0, keyboard terjual 7 hanya satu kali, dan USB flash drive terjual 0. Seperti itu. Ini namanya menggunakan sum if. Ya, menggunakan sum if. Nah, ini saya coba tampilkan rumusnya. F2, sebentar ya. Oke, rumus ini saya tampilkan. Saya menggunakan insert text box. Ada text box nggak? Oke. Oke, saya pilih. Ini rumusnya, ini saya beri insert. Save. Saya menggunakan panah mana? Arrow. Ini rumusnya. Kemudian untuk yang ini rumusnya, sebentar biar Anda nggak lupa. Saya beri tanda petik. Oke, untuk yang rumus ini insert text box, saya tempatkan di sini. Ini rumus lookup-nya. Oke, kemudian ini saya salin Ctrl C, Ctrl V. Ini nggak bisa di-rotate ya. Bentar ya, insert save. Kemudian, oke, panah. Terbalik. Ini, oke, ini saya nggak jadi ya. Oke, itu untuk rumus ini. Kemudian yang ini saya ganti aja. Insert, save, line. Ya. Oke, ini yang rumus ini. Kemudian yang harga satuan berarti oke. Ini tujuannya biar Anda nggak lupa ya. Nanti silakan difoto aja. Oke. Harga satuan. Insert text box.
Ini Jadi kalau Anda buat tidak pakai tanda petik ya, itu ada tanda petik di depannya untuk dianggap teks. Kalau Anda nggak pakai tanda petik ya depannya, langsung sama dengan VLOOKUP. Ya, itu untuk yang ini, rumus tanggal satuan. Nilai penjualan tinggal dikalikan biasa. Nah, itu contoh untuk menggunakan fungsi VLOOKUP dan SUMIF. Silahkan di-capture dulu. Silakan di-capture dulu. Atau di-foto pakai HP. Sudah konfirmasi? Sudah, Pak. Oke ya, untuk yang kalau yang tertinggal nanti lihat ke temannya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya ingin membuat grafik dari data penjualan ini, misalnya saja. Contohnya ini bukan biar ada variasi, yang ini penjualan B03. Oke, digital kamera. Ya, jadi ada penjualan 3, ada penjualan ini diganti B03. Nah, kalau ingin membuat grafik pada LibreOffice Calc relatif gampang. Anda tinggal sorot aja di data ini. Berikut judul di atasnya, barang dan unit. Anda sorot barang dan unit. Ya, atau boleh Anda sorotkan ininya saja, ya seperti ini. Kemudian, untuk membuat grafik, Anda cari di atasnya ada insert chart, yang ini. Anda tinggal pilih klik insert chart, ya. Kemudian, ya klik insert chart, jadi Anda sorot, kemudian, nah, otomatis dia keluar grafiknya tuh. Keluar kotak dialog chart wizard. Ya, saya ulangi ya, kalau ingin membuat grafik, jadi Anda sorot datanya, ya, dari MP3 player sampai dengan jumlah unitnya, kemudian Anda pilih ini, insert chart. Atau boleh pilih menu insert, kemudian Anda pilih chart. Ini, chart. Oke, nah kalau sudah keluar kotak dialog chart wizard, Anda diminta memilih bentuk grafiknya mau yang mana. Di sini, kolom, ada 3 pilihan tuh, di sini, ya. Bar, ini bentuk bar, ini bentuk pie, ini bentuk area, ini bentuk line, ya, bubble, dan seterusnya. Ya, misalkan saya pilih kolom, kemudian saya ingin tampilannya 3D gitu kan, Anda pilih 3D Outlook, ya ini menampilkan 3D Outlook, ya tampilannya 3D. Kemudian kalau sudah, ini bentuknya silinder, tuh bentuknya bulat, silinder, ini bentuk cone seperti es krim, dibalik ini piramid, ya. Saya pilih silinder misalkan, saya pilih silinder 3D look. Kemudian next ke step yang kedua. Data range-nya sudah betul karena saya sudah sorot duluan. Ya tadi dari MP3 player nih, E15 sampai dengan E19. Langsung saja next lagi. Data series nggak usah diubah apa-apa. Next lagi chart elemen, kalau mau pakai title, Anda boleh ketikkan title-nya grafik penjualan. Grafik penjualan. Kemudian kalau sudah klik finish. Dengan diklik finish, otomatis jadi tuh grafiknya. Cuma ini floating ya, mengambang. Ini grafiknya mengambang, floating. Ya, Anda tinggal nanti kalau dilepas tuh, lepas grafiknya menimpa. Anda tinggal diklik, kemudian Anda arahkan. Kalau ukuran grafiknya terlalu besar, ketika digeser-geser gini, Anda ambil titik pegangannya, diperkecil. Seperti ini. Ini untuk memperkecil grafik. Tuh. Ya, titik pegangan yang kecil-kecil ini. Anda drag. Anda atur posisinya mau di mana. Misalkan saya simpan di bawahnya di sini. Oke, saya simpan di bawahnya, grafiknya di sini. Oke, seperti ini. Saya perbesar lagi, tepat di bawahnya. Jadi kalau saya scroll, ini di atas, ini di bawahnya. Nah, kalau Anda klik satu kali grafiknya di sini, otomatis di sini Anda punya contextual tab untuk pengaturan grafik. Ya, seperti ini. Jadi kalau saya klik di sini, ini ada contextual tab untuk pengaturan grafik di atasnya. Nah, misalnya saja saya mau beri bingkai. Ya, Anda mau diberi bingkai. Ini untuk memberi bingkai sesuai dengan keinginan. Seperti ini. Sorry ya, diklik di grafiknya di sini. Oke, diklik 2 kali ya. Anda klik 2 kali dulu. Anda klik 2 kali. Untuk mengatur grafiknya, Anda klik 2 kali. Saya lepas ya. Jadi kalau grafiknya sudah mau digeser kemanapun, sampai keluar panah 4 arah, seperti ini. Nah, kalau misalkan mau diatur grafiknya, Anda klik 2 kali pada grafiknya. Klik 2 kali. Setelah diklik 2 kali, otomatis Anda punya contextual tab grafik seperti ini. Ya, misalkan saja saya mau mengganti jenis grafik lain. Anda tinggal pilih chart type. Anda ganti, oh saya bentuk grafiknya mau bar.
Ya, kemudian saya mau bar biasa bukan silinder. Oke, dia berubah seperti ini. Ya. Oh, saya grafiknya mau pie. Anda ganti pie seperti ini ganti pie. Gampang kan? Anda klik satu kali, Anda ganti bar lagi. Saya mau barnya bentuk silinder. Di sini silinder, oke, dia bentuknya silinder seperti ini. Ini untuk mengatur grafik. Saya kembalikan lagi ke tampilan grafik kolom yang ini. Anda klik oke. Ini tampilan grafik kolomnya. Nah, berikutnya, kalau ternyata misalkan saja ukuran fontnya kebesaran ini, Anda tinggal klik di fontnya di sini, kemudian Anda klik di fontnya, nanti Anda tinggal atur formatnya, ya. Anda tinggal atur formatnya. Anda atur format bisa menggunakan navigation yang ada di kanannya, ya. Bisa menggunakan navigation yang ada di kanannya. Mana navigationnya di sini? Ya, jadi kalau mau diatur, Anda tinggal diklik. Nah, di sini. Ya, Anda bisa misalnya diklik di sini, nanti Anda dapat atur di sini formatnya dari sini. Ini chartnya bisa juga diatur dari sini, karena setiap grafik itu punya elemen. Anda tinggal atur dari sini. Ini untuk mengatur grafiknya, ya, properties daripada grafiknya. Seperti itu. Ya, oke. Nah, kalau misalkan saja ini untuk mengatur grafik, ya. Oke. Nah, kalau misalkan saja Anda mau atur pewarnaannya, Anda klik 2 kali lagi di sini. Setelah diklik 2 kali, ini kan chart area. Ini chart area berarti mengatur area grafik. Anda klik di chart area, kemudian Anda klik ini, format selection. Maka nanti akan keluar kotak dialog format selection di sini. Saya ulangi ya. Anda klik di grafiknya di sini, klik 2 kali. Ya, kemudian Anda pilih chart area, pilih ini, format selection. Nanti keluar format selection. Apakah mau diberi bingkai, bordernya nih none, saya pilih continuous, maka diberi bingkai. Ya, warna garisnya mau warna misalnya saja merah, dia beri warna merah. Ketebalannya mau tebal, Anda klik OK, maka diberi bingkai merah. Gitu. Nah, kalau Anda pilih masih chart area, ininya masih chart area, ya. Saya mau atur sekarang areanya, background-nya. Anda bisa memilih gradien, misalkan saya pilih gradien. Di sini Anda pilih gradien, misalkan saya pilih ini, dia memakai efek gradien. Oke, dia memakai efek gradien seperti ini. Nah, itu adalah untuk mengatur pengaturan grafik sesuai dengan keinginan, ya. Nah, kan ini fontnya miring dan ini terlalu besar. Kalau ingin diatur fontnya dengan yang lain, Anda pilih. Jadi ketika Anda memilih ini, chart area, kalau Anda klik di sini, dia berubah menjadi X-axis. Nah, mengatur formatnya Anda gini, format selection. Jadi Anda pilih X-axis, format selection, maka nanti keluar kotak dialog. Karena ingin mengatur font, Anda pindahkan ke font, Anda pilih bold, saya ganti misalkan Arial, kemudian saya pilih bold, ukurannya saya perkecil aja 8, ya, atau 8 kekecilan, nih, 9. Oke, dia menggunakan ukuran ini, 9. Ya, 9. Ya, ini untuk mengatur format aksisnya seperti ini. Jadi Anda tinggal atur dari sini. Kalau masih terlalu besar, Anda ganti 7. Ini ganti 7. Ya, sehingga bisa muat semua ke sini. Ya, yang ini ada title. Ini kan jadi main title tuh berubah. Main title format. Di sini. Anda mau ganti fontnya, di sini Arial juga. Saya pilih Arial. Bold, kemudian ukurannya lebih besar, 20. Kemudian font efeknya, warnanya mau beri warna merah misalnya saja. Oke, maka dia menggunakan warna merah. Nah, kalau sudah Anda lepas, ya ini saya minimize dulu, maka sekarang Anda punya tampilan sebagai berikut. Ini laporan penjualan, penjualannya tahu nama barangnya apa. Perlu saya jelaskan, kalau di sini saya ganti, ini bukan B04, tapi ini harusnya B05. Saya ganti dengan B05. B-05, enter. Itu berubah menjadi USB flash drive. Ini berubah tuh jadi 7 ya. Jadi ada B05, USB flash drive terjual 7 kan. Dan kalau Anda perhatikan di sini, naik yang grafik ini ya, 7. Keyboard jadi 0. Saya ganti lagi, kembalikan ke sini ke keyboard. B0 berapa keyboard? B04, B-04, 7. Ini kan jadi 7 keyboard. Ini keyboard jadi 7, di bawah keyboard jadi 7. USB flash jadi 0. Jadi ini secara dinamis dia akan menyesuaikan. Nah,
Silakan, ini Anda capture lagi. Ya, yang halaman 2 untuk grafik di capture lagi. Silakan. Difoto. Nah, Anda sebagai mahasiswa harus kreatif ya, harus kreatif. Anda silakan explore. Anda silakan explore. Udah di capture ya. Oke, jadi tugas Anda hari ini adalah anggap aja untuk latihan persiapan UAS minggu depan. Anda coba kerjakan ini. Saya tidak minta share screen, tapi tolong dikerjakan. Ini rumusnya saya tampilkan di sini, dicoba. Ini juga Anda coba, kemudian dicoba digrafikkan. Grafiknya tidak harus sama. Ya, tidak harus grafik kolom, boleh bar, boleh pie, ya terserah Anda. Ya, boleh bar, boleh pie, terserah Anda. Ya, boleh by, boleh par, terserah Anda. Grafiknya bebas. Ya, kalau dalam ujian tentunya sesuai dengan yang diminta dalam soal. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, saya mau nanya yang absolut. Kalau absolut tadi itu, Yang mana? yang untuk VLOOKUP, absolutnya itu Pak, pencet $, aja atau gimana ya, Pak? Untuk mengabsolutkannya ketika menggunakan fungsi lookup, boleh diketikkan dolarnya diketikkan manual atau disorotkan ring-nya tekan tombol F4. Saya ulang ya. Iya, Pak. Saya ulang ya. Ini ya, yang ini saya hapus ya. Saya ingin ingin mengambil harga satuan dari VLOOKUP. Berarti di sini saya menggunakan insert function ya, ini ya, biar gampang. Insert function, kemudian saya cari VLOOKUP, itu ada. Anda ambil VLOOKUP-nya, next. Ada 3 argumen yang harus diisi, yaitu kriteria. Ini kalau terhalang gini, Anda gunakan tombol ini, string. Nah, kriterianya apa? Kriterianya ini kan, B02 ini loh, yang akan dibandingkan dengan tabel ini. Berarti di D7 ya, oke. Kemudian array-nya, ini tabelnya. Jadi si D7 ini dibandingkan dengan range seluas apa ini nih? Range-nya seluas ini. Sorotkan range seluas ini. Automatic absolute tuh, Bu. Ya. Automatic absolute. J7 sampai dengan L11. Tapi kalau nggak absolute, gunakan tombol F4 mengabsolutkannya. Kemudian diambil kolom keberapa? Kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3. Harga satuan kolom ke-3. 3. Oke, masuk. Ya, seperti itu. Jelas? Ya, makasih Pak. Yuk, ada lagi? Udah di-capture ini? Udah ya, sisi bawah udah di-capture yang ini? Saya perkecil ya. Udah, konfirmasi? Sudah, Pak. Oke, sip, bagus. Saya hentikan dulu ya. Oke, saya kembalikan dulu ke ini, ke Google Meet. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Silakan dicoba, karena kalau nggak dicoba, Anda akan mengalami kesulitan. Ya, silakan dicoba. Kalau di YouTube, coba saya cek dulu sebentar ya. Kalau di YouTube, apakah di YouTube saya lupa ya, apakah sudah buat atau belum yang lookup. Oh, ada fungsi if, ada tuh di LibreOffice. Cuma saya belum sampai membuat untuk lookup dan grafiknya. Tapi di ini sudah ada ya, di sini sudah ada. Bentar ya. Oke. Playlistnya saya tempatkan di chat ya, playlist dari ininya. Saya chat atau di Google, di ini aja, di chatnya Google Meet ya, di sini di chatnya Google Meet. Ini loh playlist dari YouTube. Ini playlist yang di chat room. Ini di copy, Anda simpan di note ya. Atau diklik 2 kali langsung, itu ada playlist dari LibreOffice Writer dari pertama sampai dengan
LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress. Ya, nah, itu untuk materi UTS. Cuma itu belum ada lookup dan grafik. Anda explore sendirilah. Kalau lupa Anda bisa cari saya buka playlistnya ini satu lagi. Saya buka playlistnya Excel. Excel playlistnya malah ada 26 video. Nah, jadi kalau nggak ada di sana, Anda cari di playlistnya Excel. Oke, ini saya kirim playlist yang kedua untuk Excel. Kelihatan di chat? Ada? Konfirmasi? Halo? Ada. Ada Pak. Oke, bagus. Di copy aja. Di blog, di copy, simpan di note Anda agar nanti kalau Anda butuh, tidak harus sekarang, Anda bisa klik 2 kali untuk melihat playlistnya satu persatu. Jelas ya? Nah, kalau sudah silakan dikerjakan. Saya tutup Google Meet-nya biar tidak menjadi beban koneksi pulsa Anda. Ya. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan buat semuanya. Sampai ketemu saat ujian minggu depan. Kasih tahu teman-teman lain yang tidak hadir hari ini.